Oke, teman-teman semua, kita mulai pembelajaran pada video pembelajaran hari ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman semua, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkah rahmat, ridho, rizki, serta karunia-Nya kita bisa berkumpul kembali di tempat ini ya teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah SWT selalu merahmati kita dan penuh kebaikan. Dan Allah SWT selalu menjanjikan kita dengan kemenangan. Maka dari itu mari kita menangkan diri kita sendiri, yakni dengan bersama-sama memohon kepada Allah dan memunajat agar kita selalu menjadi orang yang beriman. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan pada Rasul kita, baginda kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah mencurahkan juga pada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, serta sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya anak-anakku semua, kita bisa kumpul lagi di sini. Tentu saja kalau bukan karena kenikmatan Allah, kalau bukan karena kekuatan yang Allah beri kepada kita, gak mungkin kita bisa hidup dalam tempat tenang ini, dalam tempat yang senyaman ini gitu. Karena pada hakikatnya gitu ya, pada dasarnya hidup kita ini pasti akan selalu bergantung kepada Allah, tapi kita aja yang gak nyadar ya. Jadi kita aja yang gak menyadari bahwasanya setiap langkah di hidup kita itu penting dan begitu berarti gitu. Kadang pernah nggak sih teman-teman berpikir kalau misalnya eh, apa namanya Allah itu nggak selamanya mengizinkan kita untuk menjadi orang yang beriman. Apa buktinya? Kan kamu pasti ada masa-masa di mana kamu fitur iman, di mana kamu dalam keadaan yang lalai, di mana kamu dalam keadaan yang lain-lainnya gitu ya, pasti ada gitu. Tapi Allah SWT nggak ngejadiin kamu sebagai orang yang langsung diazab karena dosa kamu kan? Enggak. Allah juga gak jadiin kamu orang yang terhina karena dosa-dosa kamu, belum tentu ya. Makanya setiap langkah yang sedang kamu jalani hari ini yaitu memang langkah yang Allah sedang berikan kepada kamu. Ya ini langkah untuk apa? Langkah untuk menjadi manusia sepenuhnya. Langkah untuk menjadi manusia yang paling baik menurut Allah SWT. Bukan, bukan karena kita soleh, bukan karena kita berbuat baik, lalu misalnya kita langsung mendapatkan bahwa diri kita itu baik, enggak, teman-teman semua. Yang menilai kita baik itu Allah. Maka setiap kegiatan dan langkah-langkah kita harus kita tentukan, harus kita selarasikan bahwasanya ya ini yang nilai Allah bukan aku. Aku ngejalanin aja gitu. Yang menjudge diri kita baik cukup Allah saja gitu ya. Kita harus selalu bermuhasabah diri, harus senantiasa meluruskan niat, harus senantiasa berada dalam hati yang tenang. Maksudnya tenang itu apa? Apapun kegiatannya, apapun langkah-langkahnya, apapun yang sedang kita lakukan, itu dalam keadaan sudah berserah diri kepada Allah. Ya, kan banyak orang yang sholat, tapi tetap saja sholatnya itu dalam keadaan melayang-layang di antara pikirannya. Kita, ya, sholat kamu, sholat saya, sangat-sangat sering demikian. Kan ada orang yang tetap ibadah banyak, tapi dia selalu tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia tidak bisa sabar, dan justru dia malah jadi berpaling kepada Allah. Ya, ada juga orang yang beribadah, tapi tetap aja hatinya nggak tenang, sehingga masih tetap butuh psikologi dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga kebaikan itu tidak dinilai dari seberapa ketat kita mengabdi kepada Allah, tapi seberapa baik kamu dan ikhlasnya kamu untuk melaksanakan hal tersebut. Ada orang ibadah untuk mengejar dunia, seperti sholatnya pas untuk minta sesuatu, makanya dia nggak tenang. Ada yang ibadah hanya sekedar untuk menjalankan kewajiban, dia tidak berpikir untuk mendekatkan dirinya pada Allah. Sekedar ya udahlah ada kewajiban gitu, jangan sampai ketinggalan. Bukan itu saja. Semuanya tergantung kepada niat kamu. Karena itu kita akan mempelajari hadis arba'in yang pertama, yaitu hadis tentang amal tergantung niat. Sebelumnya Mas Wi memperkenalkan dulu tentang hadis arba'in.
Ya, hadis arba'in. Hadis arba'in ini adalah matan atau sebuah kitab yang dihafal dalam program hafalan mutun talibul ilmi di Masjid Nabawi. Nah, hadis ini jadi gini teman-teman. Hadis itu ditemukan atau diriwayatkan oleh seseorang. Dalam hal ini adalah yang menemukan hadis arba'in. Arba'in itu artinya 40-an gitu. Jadi ya hadisnya tuh beda-beda. Ada yang meriwayatkan ada berapa 41 hadis, ada yang meriwayatkan 43 hadis, ada yang meriwayatkan 45 hadis. Nah, hadis arba'in itu ya dalam kata arba'in itu artinya 40-an kalau di kita itu. Ya, jadi sekitar 40-an kurang lebih, nggak akan kurang dari 40-an. Ya, nah, hadis arba'in sendiri itu diciptakan oleh Imam An-Nawawi. Ya, arba'in makanya namanya arba'in An-Nawawi. Kenapa An-Nawawi? Ya, buatnya itu Imam An-Nawawi. Coba teman-teman tahu nggak Imam An-Nawawi itu siapa? Imam An-Nawawi ialah seorang perawi hadis, syekh ulama paling terkenal pada zamannya, ya. Paling terkenal pada zamannya, dan Imam An-Nawawi itu memiliki apa namanya? Darah asli dari Indonesia. Dia ulama besar, terkenal di Timur Tengah dan seluruh dunia. Dan nama aslinya adalah An-Nawawi Al-Bantani. Bantani. Coba tebak daerahnya mah, Banten, teman-teman semua. Beliau lahir pada tahun 1813 ya, 1813, kemudian meninggal pada tahun 1897. 1897. Beliau ya Al-Imam Al-Amamah Syekh tuh. Sebutannya banyak Al-Imam Al-Amamah Al-Alamah ulama, jadi imam ulama Syekh Syekh gitu ya, Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani ya. Muhammad An-Nawawi ya. Dan dia itu ulama besar yang sudah mencapai taraf internasional. Nah, beliau ini sangat pintar, sangat luar biasa, sangat hebat. Nah, beliau ini saking hebatnya dia bisa meriwayatkan sebuah hadis. Mas, gimana sih cara apa seseorang meriwayatkan hadis? Maksudnya riwayat hadis dulu ya. Sebelumnya, riwayat hadis itu dimaksudkan artinya orang yang mengetahui hadis tersebut. Jadi bukan sekedar hadis itu tuh dapat aja dari kitab, enggak teman-teman. Jadi cara mendapatkan hadis itu An-Nawawi nyari orang yang pernah ketemu, kenal 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 sampai ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Gitu. Contohnya kayak gini, contohnya gini teman-teman. Imam An-Nawawi itu mengumpulkan hadis dengan cara menanyakan hadis tersebut kepada orang-orang pintar sebelumnya. Jadi kebayang nih dari tahun 1800 Rasulullah itu ada di Mekah Madinah kurang lebih pada abad keempat gitu ya. Ya, ini abad keempat abad eh maaf, abad ke ya benar abad keempat Masehi kurang lebih ya. Nah, misalnya nih kamu melihat seperti ini, kalau misalnya hadis gitu ya. Dari Amirul Mukminin Abu Hafiz Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, nah ini tuh maksudnya apa? Dari para kaum mukminin, pemimpin mukminin yang sebelumnya Abu Hafiz gitu ya. Dia mendengar Umar bin Khattab berkata, yaitu dia mendengar lagi Rasulullah berkata. Nah, kayak gitu merawikan hadis itu. Nanti kita akan belajar secara rinci ya, tapi itu nanti saja dulu. Ya, kita yang penting mempelajari ini dulu. Nah, sebelum mempelajari kitabnya, kita pelajari penulisnya. Penulis kitab yang luar biasa ini adalah Imam An-Nawawi. Beliau adalah sosok imam yang luar biasa, besar namanya, dan beliau memiliki kekuatan hebat untuk menjadi apa coba? Untuk menjadi sosok ulama yang kuat. Ya, meriwayatkan hadis dan menciptakan apa namanya kebaikan-kebaikan dari hadis tersebut. Buktinya apa Mas kalau dia orang baik atau hadisnya itu sangat atau kitabnya itu sangat mujarab? Nih yang kamu lihat di screen sekarang masih ada, tidak berubah dan tetap terjaga. Allah jaga ilmunya sehingga dia dapat amal jariah. Allah jaga ilmunya sehingga dia nggak kemana-mana. Nah, kita akan belajar hadis arba'in ini, yaitu hadis kumpulan 40 hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi. Jadi ini adalah hadis-hadis dasar pada umumnya untuk menjalankan ibadah-ibadah kita keseharian kita. Ya. Bagaimana hadisnya? Hadis yang pertama, judulnya adalah amal tergantung pada niat. Ya, an Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin atau pemimpin para mukmin, Abi Hafs ya. Hafs, Bapak Hafs gitu ya. Umar bin Khattab gitu radhiyallahu anhu qala. Nah, dia mendapatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan dia berkata, "Sami'na Rasulullah SAW." Sungguh aku telah bukan sungguh ya, mendengar bahwa Rasulullah SAW itu bersabda ya. Yaqul bersabda berkata gitu ya. Innamal amalu bin niyah.
Sesungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya. Coba lihat konteks di sini. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya, ya. Kemudian dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Bagaimana bahasanya? Wa innama likulli imri'im ma nawa. Ya, dan sesungguhnya likulli imri'im, setiap seseorang, setiap jiwa-jiwa gitu ya, itu mendapatkan sesuatu sesuai niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallah, maka gitu ya, barang siapa dia hijrah kepada Allah wa rasulih, untuk Allah dan untuk rasulnya gitu, fa hijratuhu ilallah wa rasuluh, maka hijrahnya itu untuk Allah dan rasulnya. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha, maka barang siapa kalau hijrahnya itu hanya berpatok pada dunia dan untuk mendapatkan isinya saja, istri-istri atau wanita gitu ya, awimroatin yankihuha, atau hanya untuk pernikah saja dengan perempuan, fa hijratuhu ila ma hajarata ilaih, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia eh, apa namanya tujukan itu, ya. Nah, sekali lagi teman-teman, dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya, ya. Dan setiap orang, setiap jiwa itu akan mendapatkan sesuai dengan niatnya, apapun itu. Ibadah, makan, tidur, semua akan sesuai dengan niatnya. Maka barang siapa hijrahnya kepada Allah, ini salah satu contoh case, dan Allah memberikan sebuah case kepada kita. Rasul memberikan sebuah case kepada kita. Gimana? Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya memang kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kalau memang niat hijrah, niat melakukan sesuatu karena Allah, karena Rasul, pasti dia akan kembali pada Allah dan pada Rasul. Dan barang siapa, kata Allah, sok siapa aja yang hijrahnya kepada dunia dan yang ingin dia raih, atau wanita yang ingin dinikahi gitu ya, maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah kepadanya. Maksudnya apa? Seluruh kegiatan kita ya kita akan tergantung dengan apa yang kita niatkan. Kamu sholat niat pengen dilihat sama orang lain, ya nanti dilihat sama orang lain. Ya, sholat pengen dipuji orang lain, ya nanti yang dapatnya pujian orang lain saja. Tidak akan kembali kepada seseorang. Apabila seseorang telah menetapkan niat, maka Allah telah menetapkan dua perkara. Kalau misalnya dia sudah berniat untuk berbuat baik dan dia berbuat baik, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai apa yang dia niatkan. Kalau dia berbuat baik niatnya buruk, maka ya dia sesuai apa yang dia niatkan, sekalipun itu hal baik. Faris pengen infak tapi ya cuma pengen dilihat sama orang-orang, ya pasti nanti akan berdampak buruk. Infaknya tetap terinfak, tetap tersalurkan, tapi nggak akan jadi orang baik dengan niat yang buruk tadi ya. Memang niatnya tuh sombong, ria gitu ya. Boleh kok infak dilihatin orang lain, boleh. Kata Allah di Quran surah Al-Baqarah, dan berinfaklah kamu secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Sembunyi-sembunyi biar kita nggak takabur, terang-terangan biar orang lain bisa mendapatkan apa namanya, mendapatkan hujah, mendapatkan dorongan agar mereka itu gencar untuk berinfak, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Makanya seseorang itu sesuai niatnya. Kalau misalnya infaknya untuk dilihat orang lain, kalau infaknya untuk dipuji orang lain, ya maka dia akan dapat sesuai yang dia tujukan dan tidak akan mendapatkan pahala dari hal itu, ya. Kemudian misalnya kita sudah berniat nih, dan misalnya niat jahat, ingin berbuat sesuatu yang jahat, sudah niat nih. Apabila seseorang sudah berniat untuk melakukan sesuatu yang jahat, tapi dia melakukannya dan dia melakukan kejahatan tersebut, maka dia mendapatkan dosa atas kejahatannya tersebut. Namun apabila seseorang dia memang pengen berbuat kejahatan, misalnya saya pengen nih nyuri, tapi pas udah di depan nyuri, niatnya itu jadi nggak jadi gitu. Ya udahlah, nggak jadi aja lah nyurinya, saya takut dosa gitu. Maka dia mendapatkan pahala karena dia menghapuskan niat buruknya itu. Saking pentingnya niat anak-anakku semua. Jadi seluruh langkah-langkah kita itu didasari dari niat-niatnya kita sendiri. Ya, maka apabila kita melaksanakan sesuatu berdasarkan niat dalam hati kita, pastikan niatnya itu hanya untuk Allah. Makan buat Allah, sekolah buat Allah, ngaji buat Allah, beres-beres rumah karena Allah, bukan karena orang tua, bukan karena omelan mama papa, tapi memang ngerasa kalau itu kewajiban dan Allah adalah sebaik-baiknya pengawas bagi kita. Gitu. Nah, diriwayatkan dua imam ahli hadis, Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Muzibah Al-Bukhari gitu ya. Nah, ini dari apa namanya? Hadis riwayatnya Bukhari.
dan Abdul Husain Muslim bil Hajjaj bil Muslim Al-Qusai An-Nasaiburi. Nah, ini namanya ini tuh yang perawi hadis nih. Yang itu namanya dia perawi hadis. Mereka yang meriwayatkan hadis, yang mencari hadis ini sampai ketemu. Jadi kedua kitab sahihnya merupakan dua kitab paling sahih yang pernah disusun. Ya, di antara dua imam ahli hadis ini gitu ya, dari Ibnu Abdillah, kemudian Abdillah bin, kan ada Abdullah bin Muhammad, Abdillah bin Umar, sama Abdillah bin Amr. Ya, ini mereka meriwayatkan dua kitab yang paling sahih. Nah, ini hadis yang paling sahih, yang tersahih, yang gak ada keraguannya. Ya, nah makanya anak-anakku semua, dari hadis ini dapat dipelajari bahwasannya apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu jalankan di kehidupan ini, semuanya akan bernilai ibadah selama niatnya untuk Allah. Sekali lagi, jangan pernah sekalipun kamu selalu berpikir bahwasannya ibadah itu hanya sholat, hanya zakat, puasa, menjalani sunnah-sunnah. Enggak, anak-anakku sayang. Ya. Ibadah bukan hanya tentang penyembahan kita kepada Allah, tapi seluruh kegiatan kita yang memang ditujukan untuk Allah. Mencuci baju, melipat baju, sekolah, ngasih makan hewan peliharaan, semuanya ibadah. Mas, biar dapat tahu nilai ibadah itu gimana? Baca saja bismillah sebelum melaksanakan apapun. Insya Allah setiap langkahnya kita itu ibadah. Baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim nyuci. Bismillahirrahmanirrahim masak, makan. Itu semua sudah bernilai ibadah. Ya. Jadi jangan mendeskripsikan bentuk ibadah itu dalam bentuk yang lebih kompleks, teman-teman. Padahal setiap kegiatan dan langkah-langkah kita itu yaitu ibadah buat kita sebenarnya. Itu semua ibadah. Nah, kok mati ya screennya. Nah, oleh karena itu anak-anakku semua, hendaknya sebagai seorang manusia, kita menjadikan setiap langkah kita itu ibadah dengan meluruskan niat kita. Baca we bismillah. Mau maling baca bismillah dulu, siapa tahu pas mau maling gak jadi soalnya udah takut sama Allah. Ya, kayak gitu. Makanya Allah itu maha baik. Allah maha baik dan Allah maha terpuji. Ya, dia tidak pernah melaknat kita karena dosa-dosa kita secara langsung. Ya, kalau ada orang niatnya udah jelek gitu ya, kadang sama Allah ditahan biar niatnya itu nggak jadi dilaksanakan oleh dia. Kamu pengen nyuri, terus pas udah nyampe di depan barang yang mau kamu curi, kamu jadi ingat nggak jadi, ganti niat istilahnya, atau mengundurkan niat ya, bahasa kita mengundurkan niat, itu aja udah dapat pahala. Ya, segitu doang juga udah dapat pahala, apalagi kalau kamu melaksanakan seluruhnya dengan niat yang baik. Makanya Allah maha baik, maha adil. Kamu ngerjain satu, pahalanya nggak satu, dua, tiga, 10 dikali lipatin terus sama Allah. Ya, kamu ngasih makan kucing di jalan, pahalanya nggak ngasih makan kucing di jalan doang, dikali-kali lipatin terus. Ya, kalau kata Allah, falahum ajrun ghairu mamnun, mereka tuh dapat pahala yang nggak ada putus-putusnya. Makanya biar kita senantiasa mendapatkan pahala-pahala yang baik, kebaikan-kebaikan yang paling diridhoi Allah, ya kita meridhoi diri kita sendiri untuk apa? Untuk melaksanakan semuanya kepada Allah. Seperti doa yang kita baca setiap pagi dan sore hari, raditu billahi robba. Aku ridho bahwa Tuhanku itu adalah Allah. Harus ridho, harus janji, harus bersumpah bahwasanya Tuhan kita hanya Allah. Wabil islami dina, dan Islam, aku ridho juga Islam itu adalah agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan aku juga ridho kalau misalnya Rasulullah SAW itu adalah nabi dan rasul aku. Itu bentuk keridhaan yang meluruskan niat-niat kamu. Jadi kalau misalnya ada orang ibadah hanya untuk dilihat orang lain atau ibadah hanya untuk pencitraan dirinya saja, maka dia akan mendapatkan pencitraan itu, maka dia akan mendapatkan pujian dari orang lain itu. Tapi justru dia akan merugi. Ulaikal ladzina kanat a'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itulah orang yang ketika di dunia itu dia berbondong-bondong, capek-capek, lelah-lelah untuk mengerjakan sebuah kebaikan, tapi apa? Akhirati nuzula, tapi ketika di akhirat dia itu jadi orang-orang yang rugi, minal khosirin, golongan orang-orang yang rugi, ya, golongan orang-orang yang
tidak pantas untuk dimasukkan ke surga dan dibalas dengan kebaikan gitu ya. Makanya anak-anakku sayang, luruskan niat, jadikan diri kita itu apa namanya, jadikan diri kita itu sebagai bentuk kekuatan terbesar bagi diri kita, yaitu dengan meluruskan niat kita dan jangan pernah apa namanya, melenceng dari niat, yaitu hanya kepada Allah saja ya, lillahi ta'ala, hanya kepada Allah saja. Mas gimana ya, aku udah pernah punya niat nih pengen ngelesarin ibadah untuk dilihat orang lain, terus gimana kok kayak gitu, langsung ganti niat itu, enggak, ini ibadah buat Allah gitu, lillahi ta'ala raditu billahi robba, saya ridho tuh Allah itu Tuhan saya, dan setiap perilaku dan pekerjaan saya dengan Allah gitu ya. Oke teman-teman semua, itulah pembelajaran pada video pembelajaran kali ini ya, yang terkait hadis arba'in, 40 hadis arba'in. Ya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi. Hadis yang pertama, ingat hadisnya gimana? Innamal a'malu binniyah. Ya, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Ya, gitu. Hadis arba'in. Hadis 40. Ya. Oke teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, nanti saja ya nanyanya di grup atau di komen di YouTube-nya boleh gitu ya. Atau mau di grup boleh. Nah teman-teman, kita tutup pertemuan pada video pembelajaran kali ini dengan membaca istighfar 3 kali sambil mengatur dosa kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan baca hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Kok jadi gini ya? Bye guys.